menggunakan jurnal yang sudah terdapat di database PubMed dengan judul Understanding the Pharmacokinetics of Prodrug and Metabolite. Nah, untuk mengenal apa itu obat atau disebut dengan prodrug, di mana prodrug ini merupakan suatu turunan obat yang dimana dia memiliki ketidakaktifan. Jadi dia adalah obat yang tidak aktif secara farmakologis dan dia mengalami biotransformasi secara in vivo untuk dapat melepaskan obat aktif melalui yang namanya pembelahan kimia ataupun enzimatik. Nah, ketika sebuah produk ini diadministrasi secara dikonsumsi secara oral, maka dia akan masuk ke dalam tubuh dan mengalami proses absorpsi, distribusi, metabolisme dan juga ekskresi. Jadi pada gambar tersebut dapat menjelaskan mengenai nasib prodrug atau kita anggap dengan P di sini, di mana pada gambar tersebut P ini atau prodrug setelah dilakukan pemberian secara intravena sebagian kecil dari si prodrug ini akan dimetabolisme dan menghasilkan obat induk atau yang disebut dengan D. Nah, yang diistilahkan dengan D. Kemudian akan terjadi konsentrasi laju pembentukan ODP pertama yang disimbolkan dengan KFD, lalu obat D tadi dia akan dimetabolisme lebih lanjut menjadi metabolit turunan atau disingkat dengan DM1. Nah, kemudian setelah dia dimetabolit, dia akan dikeluarkan. Nah, di mana konstansa dari laju eliminasi obat induk itu disingkat dengan atau diistilahkan dengan kelompok dari D. Kemudian dia dinyatakan dengan jumlah konstansa laju pembentukan dari metabolit turunan si DM1 tadi. Dari konstanta tersebut didapatkan laju ekskresi di mana melalui ekskresi yang di sini terjadi melalui pembuangan di urin. Nah, di mana lebih dari satu metabolit ini dapat dibentuk dengan konstanta laju pembentukan atau KF PM2 dan kemudian dia akan diekskresikan dengan konstanta laju yang disingkat dengan KXPM2. Nah, jika tidak, dari sebagian kecil obat yang sudah diekskresikan dari dalam bentuk urin itu, sebagian besar akan dibentuk akan keluar dengan bentuk yang tidak berubah dengan mempunyai konstanta laju yang disingkat dengan KEXP. Ini dapat dijelaskan mengenai plot semi-logaritmik atau kurva yang menggambarkan konsentrasi plasma versus waktu dalam bentuk linear dengan kemiringan yang besar pada waktu yang ditunjukkan di slope D. Nah, di mana ekstrapolasi belakang di mana terdapat garis putus-putus pada kurva tersebut, di mana garis putus-putus tersebut merupakan petunjuk untuk kemiringan dari fase eliminasi, di mana fase eliminasi ini yang ditunjukkan pada kurva pada garis merah. Dia memberikan perkiraan dari si D tadi dan merupakan titik potong dari rumus KFD 0 VP dibagi VD KFD dikurang KED dikurang P0. Nah, untuk contohnya sendiri pada proses ini adalah metabolisme dari senyawa antitripanosomal atau OSU36. Nah, di mana pada obat tersebut setelah dilakukan pemberian intravena dengan menggunakan produk ester lain yaitu OSU40 ke hewan uji atau menggunakan tikus, akan terjadi hidrolisis OSU40 dengan cepat dan konsentrasinya akan menurun dengan cepat pada kisaran waktu paruh yang pendek yaitu pada kisaran waktu 4,8 menit. Nah, sedangkan pada konsentrasi OSU36 sendiri dia akan terhidrolisis dibandingkan dengan OSU dengan kurva yang menurun secara perlahan dengan waktu paruh yaitu didapatkan 41,9 menit. Nah, hal ini dapat mendekati waktu paruh eliminasi dari OSU36 sendiri yang merupakan obat prodrug yang telah dibentuk sebelumnya dengan waktu paruh 43,9 menit. Nah, ini merupakan contoh metabolisme yang terjadi apabila obat tersebut diberikan ke sirkulasi sistemik melalui suatu injeksi. Nah,